Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini teman-teman. Kali ini saya mau mereview salah satu jam tangan terbaru dari Casio, yaitu Casio WS 1300. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk link pembelian jam tangan ini saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Untuk review kali ini mungkin agak sedikit lama karena saya ingin menjelaskan sedetail mungkin tentang jam tangan ini. Jadi jangan di skip dan ikuti terus video ini ya sampai habis. Oke, di depan saya sudah ada jam tangan Casio WS 1300. Saya belinya dari Maswatch ya. Ini ada kartu garansi dari Maswatch. Ini adalah kartu garansi internasional dari Casio. Dan ini adalah buku petunjuk atau manual booknya. Nah, kalau kita beli jam tangan Casio dari Maswatch itu kita dapat box kayak gini ya. Ini box kardus dan di dalamnya ada box kaleng seperti ini. Jadi tiap pembelian Casio itu di distributor berbeda itu boxnya itu beda-beda ya. Ada yang pakai box kardus saja atau ada yang pakai box kayak gini. Ada box kardus dan pakai box kaleng di dalamnya. Oke, ini dia jam tangannya Casio WS 1300. Modelnya seperti yang saya pilih warna biru karena jam tangan ini tersedia dengan 3 pilihan warna. Ada hitam, abu-abu, dan biru seperti ini. Saya pilih yang warna biru karena warnanya sangat keren dan aksen merah di dalam dialnya ini sangat cocok dengan warna birunya ya. Nah, ini dia tagnya. Di sini tertera fitur-fitur unggulan dari jam tangan ini. Jam tangan ini dilengkapi fitur unggulan seperti 10 tahun baterai life dan 100 meter water resistant. Ada juga tight grab dan moon phase. Ada juga LED light. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, keren sekali. Ini mirip sekali dengan Casio G-Shock. Sebelum saya membeli jam tangan ini, sebenarnya saya berencana ingin membeli jam tangan Casio WS 1100 yang punya fitur yang sama, yaitu tight grab dan moon phase. Tapi saat saya ingin membeli jam tangan WS 1100, saya mendapatkan info bahwa ada jam tangan keluaran terbaru dari Casio, dan saya langsung cari tahu dan saya lihat jam tangan ini mempunyai fitur tight grab dan moon phase seperti yang saya inginkan, dan modelnya itu sangat keren. Nah, dari situ saya memilih jam tangan ini untuk saya beli dan untuk saya review di channel ini. Mari kita bahas jam tangan ini. Secara desain dia memiliki aura G-Shock ya. Di sini sangat jelas terlihat bahwa jam tangan ini sangat-sangat mirip dengan G-Shock, dan fiturnya juga sudah lumayan karena di seri-seri G-Shock juga ada fitur yang seperti ini, memiliki tight grab dan moon phase. Nah, kalau kita lihat jam tangan ini bisa saja menjadi G-Shock killer ya. Ini bisa jadi alternatif pilihan utama ketika kita ingin membeli jam tangan G-Shock dan ada alasan tertentu, misalnya budgetnya belum cukup dan jamnya kebesaran atau bagaimana. Nah, ini bisa jadi pilihan yang terbaik jika kita ingin memilih jam tangan. Sebenarnya saya juga agak bingung dengan keluarnya produk terbaru dari Casio ini, yang mana Casio WS 1300 ini akan berhadapan langsung dengan Casio WS 1100 karena fiturnya sama dan harganya juga tidak terlalu beda jauh. Cukup beda tipis harganya, dan itu sangat membingungkan ya teman-teman, karena itu bisa membuat pasar dari Casio WS 1100 agak terganggu ya. Dengan adanya pilihan kedua ini, kita otomatis jika melihat dari tampilan, jelas-jelas jam Casio WS 1300 ini tampilannya sangat beda jauh ya, dan ini saya pikir tampilannya sangat keren, mengusung aura G-Shock di dalam tampilannya ini, dan otomatis orang-orang akan cenderung lebih memilih ke Casio WS 1300 ini. Oke, mari kita bahas spesifikasi singkat dari jam tangan ini. Diameter jam tangan ini adalah 51 mm ya, dengan case terbuat dari resin dan kacanya terbuat dari resin glass ya. Jadi ini plastik
plastik resin, dan strapnya juga terbuat dari karet resin. Bekelnya juga terbuat dari resin, dan backcase-nya terbuat dari stainless steel. Nah, di sini kita bisa melihat ada dua warna ya di case-nya ini. Jadi ini terlihat sangat keren dan terlihat sangat gagah. Dan modelnya ini sangat mirip sekali dengan Casio G-Shock seri 7900 ya. Ini di desainnya ada aksen baut seperti ini, tapi ini sepertinya hanya aksesoris ya. Ini plastik, dan fiturnya juga tidak beda jauh. Di G-Shock itu juga sendiri memiliki fitur moon phase dan tight grab. Jadi ini secara sepintas saat kita melihat orang memakai jam tangan ini, kita akan mengira jam tangan ini adalah seri G-Shock, tapi bukan. Ini adalah seri general dan harganya beda jauh dengan harga jam tangan G-Shock ya. Meskipun masih satu brand dari Casio, tapi G-Shock dan Casio General itu punya pasar dan penggemar tersendiri ya. Oke, mari kita bahas tampilan dial dari jam tangan ini. Di sini kita bisa melihat dengan jelas ada beberapa bagian dari layarnya. Di bagian layar paling atas itu ada layar untuk petunjuk hari, kalender, dan indikator signal chime, signal alarm dan snooze. Nah, di bagian layar tengah ini adalah layar untuk petunjuk tight grab, yaitu fitur pengukur ketinggian air laut. Dan di bagian layar yang bulat ini, yang bundar ini adalah layar untuk petunjuk moon phase, yaitu pergerakan bulan. Dan di bagian layar yang paling bawah ini ada petunjuk jam, menit, detik, dan logo AM/PM untuk format waktu ya. Nah, untuk fiturnya tersendiri, selain ada fitur kalender, ada fitur jam, ada fitur tight grab dan moon phase. Ini adalah tight grab, di tulisan kecil ini adalah tulisan tight, dan kita sedang ada di fitur tight grab. Nah, untuk mengubahnya kita tekan tombol kiri atas, dan ini adalah fitur moon phase. Nah, untuk fitur selanjutnya ada fitur stopwatch, ada fitur timer, ada fitur alarm, dual time, dan itu aja. Selain itu, jam tangan ini juga dilengkapi dengan water resistance 100 meter dan baterai yang bisa bertahan sampai 10 tahun. Jadi jam tangan ini sudah banyak fitur, awet juga, dan anti air 100 meter. Nah, untuk tombolnya, jam tangan ini dilengkapi 4 tombol ya. Tombol kiri atas itu fungsinya untuk adjust setting, tombol kiri bawah fungsinya untuk mode atau masuk ke fitur, dan tombol kanan atas itu fungsinya untuk light, lampu seperti ini. Dan tombol kanan bawah itu fungsinya untuk setting ya teman-teman. Oke, mari kita membahas untuk cara setting jam tangan ini. Cara settingnya sangat mudah, tekan dan tahan tombol kiri atas seperti ini sampai detiknya berkedip dan berbunyi bip ya. Nah, di sini kita bisa mengatur detiknya. Kita tekan tombol kanan bawah untuk merubah ke 00 ya, seperti ini. Nah, terus di pengaturan detik ini kita juga bisa mengatur nyala lampunya, mau seberapa lama, mau 1 detik atau 3 detik. Di sini LT ini adalah pengaturan lampu, dan ini garis ini adalah menandakan bahwa lampunya jika ditekan dia akan menyala selama 1 detik. Dan jika ingin merubah nyala lampunya ke durasi 3 detik, tekan tombol kanan atas ya, seperti ini. Nah, jika sudah muncul 3 garis ini, maka lampunya jika ditekan itu akan menyala selama 3 detik. Saya pilih satu saja biar baterainya irit ya. Nah, terus kita geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah. Kita akan diarahkan ke pengaturan DST. Tapi di Indonesia kita tidak menggunakan fitur DST ini, jadi kita off-kan saja seperti ini. Kita lanjut ke pengaturan selanjutnya, tekan tombol kiri bawah atau tombol mode. Nah, kita akan diarahkan ke pengaturan jam. Nah, tambahkan angkanya seperti ini. Untuk menambahkan angka, tekan tombol kanan bawah seperti ini.
Untuk mengurangi angkanya, tekan tombol kanan atas seperti ini ya. Nah, untuk menggeser pengaturannya, kita tekan tombol mode atau tombol kiri bawah lagi. Kita akan diarahkan ke pengaturan menit. Dan untuk merubah angkanya sama saja dengan cara merubah jam tadi. Tekan tombol kanan atas untuk mengurangi angka, dan tekan tombol kanan bawah untuk menambahkan angkanya seperti ini. Kita tekan mode lagi untuk menggeser pengaturannya ke pengaturan tahun. Di sini untuk menambahkan angkanya juga sama ya, tetap pakai angka tombol kanan bawah untuk merubah angkanya. Sekarang tahun 2022. Nah, terus kita geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan bulan. Kita tambahkan sekarang bulan 5 ya. Nah, kita geser lagi pengaturannya, kita akan diarahkan ke pengaturan tanggal. Nah, di fitur kalender ini kita tidak usah menyeting hari, karena jika kita menyeting tahun, bulan, dan tanggal itu secara tepat, maka harinya juga akan terkoneksi otomatis. Dan kalendernya ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kalender 100 tahun ya. Jadi dia mulai dari tahun 2000 sampai 2099. Jadi sekali setting kalender, kita tidak usah mengubah kalendernya lagi ya. Nah, kita geser pengaturannya, kita akan diarahkan kembali ke pengaturan detik. Nah, di mode ini kita bisa men-setting tight grab dan mount pace-nya. Saat kita masuk di pengaturan seperti ini, kita tekan tombol adjust sekali lagi. Nah, kita akan diarahkan ke waktu UTC ya. Jadi kita harus setting di daerah kita berapa waktu UTC-nya. Saya pakai plus 8 ya. Nah, setting saja waktu UTC-nya plus 8, karena saya di daerah saya memakai zona waktu plus 8. Jadi saya pasang di sini plus 8,0. Nah, kita geser lagi pengaturannya. Kita akan diarahkan ke pengaturan longitude. Nah, untuk mengatur tight grab ini agar bisa berfungsi dengan baik, kita harus mengatur longitude dari jam tangan ini. Nah, untuk mengetahui angka longitude di daerah kalian, kalian bisa searching di Google dengan kata kunci longitude daerah kalian ya. Misalnya longitude daerah Jakarta, longitude daerah Sumatera, atau longitude daerah Makassar, seperti itu. Kalian tuliskan saja di Google dan cari info-info tentang nilai longitude di daerah kalian. Saya pasang di sini 118 ya. Nah, di daerah saya itu menggunakan longitude 118 east. Jadi jika di daerah kalian menggunakan west, kalian rubah saja ini seperti ini. Ini bisa dirubah dari E ke W. Saya pakai east karena di daerah saya menggunakan 118 derajat east. Nah, kita geser lagi pengaturannya. Di sini waktu interval. Di sini interval waktu di daerah saya itu 2:10 ya. Jadi saya setting di 2. Tekan mode untuk menggeser pengaturan selanjutnya, pengaturan menitnya. Ini adalah waktu interval, ini jam, dan ini menit. Saya pasang di 2:10. Saya pasang di waktu interval yang sesuai dengan daerah saya. Nah, di sini saya akan memberikan waktu interval daerah-daerah yang ada di Indonesia ya. Jadi kalian tinggal lihat ini saja dan isikan ke jam tangan kalian. Nah, kita sudah mengatur waktu interval, kita sudah mengatur waktu UTC, dan kita sudah mengatur longitude untuk jam tangan ini. Nah, saatnya kita keluar dari pengaturan. Caranya tekan tombol adjust sekali saja seperti ini. Fiturnya di sini kita masuk ke fitur tight grab and moon pace.
Nah, di fitur ini kita bisa melihat pergerakan air laut ya. Di sini tulisannya moon, berarti kita sedang berada di fitur moon phase. Dan untuk merubah ke fitur tide graph, kita tekan adjust sekali saja. Di sini sudah muncul tulisan tide, jadi kita sedang berada di fitur tide graph. Jadi untuk melihat pergerakan ketinggian air laut itu kita lihat dari sini ya. Ini yang hitam ini adalah posisi sekarang jam 6. Lalu jika kita ingin melihat pergerakan air laut, kita tekan tombol kanan bawah seperti ini ya. Nah, di jam 7 itu air laut akan naik. Nah, di jam 8 masih tetap. Nah, di jam 9 dia akan mulai turun. Jam 9 AM, jam 10 AM dia akan turun. Dia masih tetap di posisi sedang. Nah, di jam 11 dia akan turun seperti ini. Nah, akan naik kembali di jam 3. Nah, untuk data tide graph yang kita bisa lihat di jam tangan ini itu berlaku untuk 1 hari ya. Jadi kita bisa melihat jam berapa air laut akan naik atau air laut akan turun. Nah, untuk moon phase-nya kita tekan tombol kanan, tombol kiri atas sampai muncul tulisan moon seperti ini. Lalu kita bisa melihat pergerakan bulan di sini. Di sini bulannya sedang setengah ya. Jadi untuk membaca moon phase itu, yang hitam ini adalah bulan yang tertutup dan yang putih ini adalah bulan yang terlihat ya. Jadi kita bisa lihat pergerakan bulannya itu pada tanggal 8 bulan 5 tahun 2022 itu pergerakannya seperti ini. Nah, pada tanggal 9 bulan akan masih tertutup setengah. Nah, tanggal 10 masih tertutup setengah. Nah, di tanggal 12 bulan akan terbuka lagi. Lalu di tanggal 14 ini bulan purnama sudah muncul ya. Nah, seperti ini. Jika indikator bulannya ini sudah full seperti ini, sudah tidak ada yang hitam-hitamnya, berarti itu sudah bulan purnama. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pembacaannya itu sangat mudah dan sangat gampang untuk setelannya. Nah, untuk fitur berikutnya adalah fitur stopwatch. Untuk cara pengoperasiannya kita tekan tombol kanan bawah seperti ini. Nah, ini sudah mulai menghitung. Untuk berhenti tekan tombol kanan bawah lagi. Untuk mereset tekan tombol adjust. Nah, dia akan kembali ke 00. Nah, untuk fitur selanjutnya adalah fitur timer. Timer ini adalah penghitung waktu mundur. Untuk menggunakannya tekan tombol kanan bawah. Nah, dia akan menghitung mundur selama 24 jam. Dan kita bisa men-setting waktu penghitung mundur yang kita mau ya. Nah, untuk berhenti tekan tombol kanan bawah, dan untuk kembali ke 00 tekan tombol kiri atas. Nah, seperti ini. Fitur selanjutnya ada fitur alarm. Di fitur alarm ini juga memiliki fungsi snooze, yaitu fitur yang mengulang alarm kita jika kita lupa mematikannya. Dan juga ada fitur signal ya. Fitur signal itu adalah fitur yang membuat jam tangan kita berbunyi di setiap pergantian jam. Nah, untuk mengaktifkan alarmnya, karena di sini logo indikatornya belum muncul ya, jadi alarmnya tidak aktif. Untuk mengaktifkannya tekan tombol kiri atas seperti ini. ALM ini adalah alarm, jadi jika tulisan ALM ini muncul berarti alarmnya sudah aktif ya. Nah, untuk mengaktifkan fitur snooze tekan adjust lagi sekali saja. Nah, seperti ini. SNZ ini adalah fitur snooze. Jadi jika tulisan SNZ ini sudah muncul, berarti fitur SNZ itu sudah aktif ya. Nah, untuk cara setting alarmnya tekan dan tahan tombol adjust seperti ini sampai berbunyi bip dan angkanya berkedip. Nah, jika ingin mengatur angkanya tekan tombol kanan bawah atau tombol kanan atas seperti ini. Sesuaikan saja jamnya dengan yang Anda inginkan. Pastikan logo alarm ini muncul untuk memastikan bahwa alarmnya ini aktif. Nah, di jam tangan ini memiliki 3 alarm ya teman-teman. Ini alarm 1, ada alarm 2, dan ada alarm 3. Nah, di sini kita bisa mengatur 3 alarm sekaligus.
Dan selain alarm ada juga fitur signal. Nah, untuk masuk ke fitur signal, tekan tombol kanan bawah sampai muncul angka 00 seperti ini. Dan ini adalah fitur signal ya, dimana fitur ini berfungsi untuk membuat jam tangan Anda berbunyi setiap pergantian jam. Nah, untuk mengaktifkan fitur signal, caranya adalah masuk ke fitur signal dulu, lalu tekan tombol kiri atas ya teman-teman. Nah, saat indikator logo signal ini muncul, maka fiturnya sudah aktif ya teman-teman. Jadi saat pergantian jam nanti, jam ini akan berbunyi. Oke, fitur selanjutnya ada fitur dual time. Nah, fitur dual time ini adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengatur dua waktu berbeda dalam satu jam tangan. Jadi untuk cara mengaturnya sama persis dengan cara mengatur jam tadi ya teman-teman. Tekan dan tahan tombol adjust atau tombol kiri atas sampai berbunyi beep dan angkanya berkedip seperti ini. Nah, geser pengaturannya dengan tombol kiri bawah dan rubah angkanya dengan tombol kanan atas atau kanan bawah. Sesuaikan dengan angka yang ingin Anda pakai ya teman-teman. Nah, jika sudah selesai men-setting, tekan tombol kiri atas untuk keluar dari pengaturan. Nah ini dia. Nah, sekarang kita kembali ke layar utamanya. Dia cara setting jam tangan ini, dan untuk cara menonaktifkan bunyi dari jam tangan ini sangat mudah ya teman-teman. Tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai muncul logo mute ya. Saya contohkan ya. Tekan dan tahan tombol kiri bawah sampai muncul logo mute. Nah, ini dia. Nah, jika logo mute ini sudah muncul, maka semua bunyi dari jam tangan ini tidak akan berfungsi ya teman-teman, seperti bunyi tombol atau bunyi alarm. Nah, kita bisa dengar sendiri tidak ada bunyi saat saya menekan tombol. Nah, untuk membunyikan kembali jam tangan ini, tekan dan tahan lagi tombol kiri bawah ini sampai logo mute itu hilang seperti ini. Jadi bunyinya akan kembali ya teman-teman. Untuk merubah tampilan jamnya dari mode AM/PM ke 24 jam sangat mudah teman-teman. Tinggal tekan tombol kanan bawah sekali saja seperti ini. Nah, dia akan berganti ke mode 24 jam. Tinggal kalian pilih mode yang kalian suka, mau mode 24 jam atau mode AM/PM. Nah, banyak yang menyangka jam ini ukurannya sangat besar karena diameter yang tertulis di spesifikasinya itu adalah diameter 51 mm. Jadi jika kita melihat ukuran seperti itu, pikiran kita akan mengatakan bahwa jam tangan ini adalah jam tangan yang besar. Tapi saat saya membeli jam tangan ini dan paketnya sudah datang, saya juga agak heran sedikit ya, karena ternyata jam tangan ini tidak sebesar yang saya kira teman-teman. Dan bahkan teman saya juga mengira jam tangan ini ukurannya besar, tapi saat melihat langsung dia mengatakan, oh ternyata tidak sebesar yang saya pikirkan ya. Nah, saya akan membuktikan bahwa jam tangan ini memang tidak sebesar yang kita pikirkan teman-teman. Tangan saya terbilang kecil ya, karena saya orangnya kurus, dan saya akan pakai jam tangan ini dan saya akan perlihatkan bahwa jam tangan ini tidak mendominasi atau tidak terlalu besar di lengan saya. Oke, sebagai perbandingannya saya memakai lubang strap di dua terakhir ini, dan itu membuktikan bahwa lengan saya sangat kurus ya. Dan lihat sendiri, jam tangan ini tidak terlihat kebesaran di tangan saya. Memang ukurannya 51 mm, tapi saat dipakai tidak terlalu kedodoran ya di lengan saya yang kecil ini. Nah, apalagi ukuran ketebalannya itu tidak terlalu tebal teman-teman. Ini agak lumayan tipis, tidak terlalu tebal. Jadi membuat jam tangan ini sangat fit di tangan saya yang kecil. Nah, saya jelaskan sedikit kenapa jam tangan ini tidak terlihat besar saat dipakai. Itu dikarenakan ukuran diameter 51 mm itu hanya ada di ukuran bezel ini. Nah, dari sini ke sini itu 51 mm ya. Jadi cuma ukuran yang ini yang Jadi cuma ukuran dari sini ke sini yang 51 mm.
untuk ukuran bulatan bezelnya ini, untuk ukuran bingkai bezelnya ini itu tidak 51 mm ya teman-teman. Dan ketebalannya juga cuma 14 mm. Ini tidak terlalu tebal ya. Nah, saya bandingkan dengan jam tangan yang ukurannya 50 mm juga, dan kalian akan melihat bahwa jam tangan ini memang besar dan jam tangan Casio itu tidak terlalu besar. Nah, ini dia. Bisa dilihat kan? Ini tampak sekali kebesaran di tangan saya yang kecil. Saya bandingkan dengan Casio G-Shock saya. Terlihat jam tangan G-Shock ini agak lebih besar daripada jam tangan ini. Oke, saya pakai kembali untuk membuktikan bahwa jam tangan ini sangat cocok di tangan kita yang tidak terlalu besar ya. Nah, bisa dilihat kan teman-teman, ukurannya ini tidak terlalu kebesaran di lengan saya yang kecil. Apalagi strapnya itu rapat ya dengan pergelangan tangan kita, jadi membuat jam tangan ini sangat fit di tangan kita. Untuk harga jam tangan ini ada di kisaran 380 ribuan sampai 480 ribuan ya teman-teman. Dan untuk harga retailnya nanti itu akan berada di kisaran 500 sampai 600 ribuan. Nah, jam tangan ini sangat mempunyai fitur yang banyak ya, dan modelnya yang sangat seperti G-Shock, dan harga yang tidak terlalu mahal ini bisa menjadi pilihan yang terbaik buat kalian yang ingin atau sedang mencari jam tangan digital. Nah, menurut saya jam tangan ini sangat recommended untuk kalian yang suka dengan jam tangan sport seperti ini, apalagi kalian yang suka dengan jam tangan model G-Shock tapi mau harga yang lebih murah, ya pilih saja jam tangan Casio WS 1300 ini. Selain modelnya yang sangat mirip dengan G-Shock, dengan ketahanan baterai 10 tahun, anti air 100 meter, dan fitur yang banyak, jam tangan ini saya rasa sangat terbaik di kelasnya ya. Oke, itu dia video review jam tangan Casio WS 1300 dari saya. Semoga review ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.